Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menampilkan hasil modul ajar modifikasi pada materi IPAS fase C kelas 5 bab 7. Yaitu catatan hasil modifikasi modul ajar untuk UTS pemahaman peserta didik. Di anggota kelompok terdapat saya sendiri yaitu Anisatul Badriah, ada Mbak Wiji Astuti, ada Elvira Risma Firda Amalia, kemudian ada Mbak Febriana Ibnul Zakia, kemudian ada Mbak Gina Rizkia Ishahul Amini, kemudian yang terakhir ada Mas Habib Maulana. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan adanya catatan hasil modifikasi, yaitu pada kelengkapan asesmen modul. Yang pertama yaitu belum adanya inovasi dalam LKPD. Bisa dilihat dalam presentasi kalau di LKPD yang diberikan guru kelas itu modulnya masih belum belum mengarah ke siswanya seperti itu. Jadi masih cenderung ke pergerakan gurunya saja. Jadi hanya fokus ke LKPD. Jadi siswanya itu hanya mencentang-centang saja, belum ada kegiatan di luar LKPD itu. Nah, kemudian kita modifikasi yaitu dalam penggunaan LKPD adanya kegiatan kerja kelompok pada siswa atau peserta didik tersebut. Nah, kemudian tidak dijabarkannya terkait pengayaan atau remedial. Waktu kita melihat di modul yang guru kirim itu masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu di bagian pengayaan dan remedial. Di bagian pengayaan dan remedial di modul guru yang disampaikan itu masih belum ada atau masih belum lengkap. Karena apa? Karena di bagian pengayaan sama remedial itu sesuatu yang lumayan penting karena menjadi tolak ukur juga. Nah, kemudian di kelompok kami menambahkan bagaimana pengayaan sama remedial itu ditambahkan. Jadi di modul setelahnya kita menambahkan pengayaan sama remedial. Nah, setelah itu kita bisa melihat pada PDF yang sudah tertera, mungkin kelengkapannya ada pada PDF yang tertera nanti. Baik, saya Wiji Astuti akan melanjutkan presentasi dari informasi umum dan kompetensi inti. Sebelum dimodifikasi bahwa modul ajar tersebut tidak dicantumkan tahun pelajaran serta informasi semester di dalam modulnya. Dalam informasi modul ini hanya tertera nama penyusun, instansi, jenjang, kelas, alokasi waktu, dan bagian tahun pelajarannya kosong atau tidak terisi. Kemudian setelah dimodifikasi, kelompok kami menambahkan tahun pelajaran serta semester di dalam modul, sehingga informasi umum lengkap dari nama penyusun, instansi, jenjang, mata pelajaran, fase, kelas, semester, bab, alokasi waktu, dan juga tahun pelajaran. Kemudian yang kedua adalah sebelum dimodifikasi, kompetensi awal peserta didik tidak tercantum. Seperti yang tertera pada layar bahwa tidak ada bagian kompetensi awal. Sehingga setelah dimodifikasi, kompetensi awal peserta didik dicantumkan di informasi umum modul. Kompetensi awal yang kami tambahkan yaitu mempelajari warisan budaya Indonesia yang meliputi makanan, tarian, pakaian, rumah adat, benda-benda, sejarah, budaya tak benda, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sebelum dimodifikasi, pendekatan pembelajaran dalam modul ajar tidak dicantumkan. Sehingga setelah dimodifikasi, ditambahkan pendekatan pembelajaran di modul ajar, yaitu pendekatan Student Center Learning. Selanjutnya, yang keempat adalah sebelum dimodifikasi, pada modul ajar ini, tujuan pembelajaran tidak memuat unsur ABCD. Seperti yang tertera bahwa tujuan pembelajaran hanya diisi yang pertama,
mengenal warisan budaya, dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Sehingga dalam poin 1 dan 2 tidak termuat A, B, C, D. Setelah dilakukan modifikasi, kami menambahkan muatan A, B, C, D untuk menyempurnakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pengamatan peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya dengan tepat. Unsur dari C-nya yaitu melalui kegiatan pengamatan, A-nya audiensnya yaitu peserta didik, kemudian B-nya behaviorsnya mengidentifikasi warisan budaya, dan yang D-nya degree dilakukan dengan tepat. Kemudian poin yang kelima adalah sebelum dilakukan modifikasi, pada bagian profil pelajar Pancasila yang digunakan pada modul sebelumnya hanya disebutkan saja. Tidak ada penjelasan rinci mengenai apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan dari ketercapaian peserta didik. Sehingga hanya terlampir bahwa ke-6 poin. Setelah dilakukan modifikasi, modul ajarnya, profil pelajar Pancasila dirincikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan ketercapaiannya. Seperti yang pertama, bernalar kritis. Dirincikan yaitu peserta didik memperoleh dan memproses informasi dari gagasan. Yang kedua ada gotong royong, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok dan dapat menyelesaikan kegiatan belajar dengan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kreativitas, peserta didik mampu menghasilkan gagasan yang relevan. Dan yang keempat, peserta didik mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Selanjutnya, pada poin ke-6, pada modul sebelumnya, sebelum dilakukan modifikasi, bagian sarana dan prasarana hanya dituliskan perlengkapan seperti kertas HVS, alat tulis, buku tulis, alat pewarna. Setelah dilakukan modifikasi, dengan melihat kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran, disesuaikan dengan gaya belajar seperti menggunakan video pembelajaran dan benda konkret yang dapat memfasilitasi anak dalam proses pembelajaran. Setelah dimodifikasi, kelompok kami mengintegrasikan dengan teknologi dalam pembelajaran, seperti ada laptop, speaker, video pembelajaran, gambar terkait materi yang relevan, LKPD, LKS guru, dan siswa. Kemudian pada poin ke-7, sebelum dilakukan modifikasi, sumber belajar hanya dituliskan sumber utama dan sumber alternatif. Sumber utama meliputi buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD, dan sumber alternatif, guru hanya dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Kemudian, setelah dimodifikasi, sumber guru dapat memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada seperti penggunaan internet, sehingga guru dapat menambahkan sumber belajar dari internet, seperti menunjukkan contoh budaya-budaya yang ada di seluruh pulau di Indonesia. Kemudian, poin yang ke-8, sebelum dilakukan modifikasi, pada model pembelajaran, guru hanya menggunakan pembelajaran tatap muka, tidak menggunakan model yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga setelah dilakukan modifikasi, model pembelajarannya yang kami pilih yaitu Problem Based Learning atau PBL. Maka dari itu, kami memodifikasi menggunakan model pembelajaran PBL dengan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan model PBL, peserta didik akan ditumbuhkan kebiasaan untuk bekerja sama dan gotong royong dalam kelompok sehingga mencapai profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Sehingga dalam modul ajaran yang telah dimodifikasi, menambahkan metode dan pembelajaran yaitu problem based learning, diskusi, dan presentasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Elvira Rizfa Firamalia, izin untuk melanjutkan penjelasan terkait catatan hasil modifikasi, di mana di dalam kurikulum Merdeka Belajar memiliki prinsip utama terkait penyusunan rencana pembelajaran yang diubah menjadi arahan kebijakan baru, yakni pada mulanya di kurikulum K13, rencana pembelajaran disebut dengan RPP, namun setelah adanya pergantian kurikulum menjadi kurikulum Merdeka, namanya berubah menjadi modul ajar.
Di dalam modul ajar ini, bagi guru diberikan keleluasaan untuk dapat secara bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format dari isi konten modul ajarnya. Di dalam modul ajar ini juga berisikan perangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang diaplikasikan dengan tujuan untuk menggapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Menurut Jannah dan Fatudi dalam penelitiannya di tahun 2023 yang berjudul Penerapan Modul Ajar Berbasis Kurikulum Merdeka di UPT SD Negeri 323 Gresik, dikemukakan bahwa pada kurikulum Merdeka, modul ajar memiliki 3 komponen utama, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Lalu, komponen modul ajar ini harus dibuat secara berurutan atau sistematis, serta disesuaikan dengan lingkungan sekolah dan karakter siswanya. Proses pembelajaran yang tidak merencanakan modul ajar dengan baik sudah dapat dipastikan penyampaian konten kepada siswa tidak sistematis, sehingga pembelajaran terjadi tidak seimbang antara guru dan siswanya. Dapat dipastikan juga hanya gurulah yang aktif atau kemungkinan siswanya kurang proaktif dalam pembelajaran yang dilaksanakan dan terkesan kurang menarik karena guru tidak mempersiapkan modul ajarnya dengan baik. Kemudian modul ajar ini juga digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa secara runtut dan sistematis. Pada kegiatan pembelajaran ini berisikan skenario pembelajaran dalam kelas ataupun di luar kelas. Kegiatan ini memiliki urutan yang sistematis yang dapat disertakan dengan opsi pembelajaran atau pembelajaran alternatif sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Namun, tetap pada koridor durasi waktu atau alokasi waktu yang telah direncanakan. Adapun tahap kegiatan pembelajaran, yakni harus berisikan pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran yang aktif. Selain itu, menurut Rohimah dalam penelitiannya di tahun 2022, modul ajar bersifat unik dan spesifik, yang berarti ditujukan untuk sasaran tertentu dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan sasarannya. Sementara spesifik dapat diartikan bahwa modul ajar didesain secara maksimal untuk mencapai indikator keberhasilan dalam membuat modul ajar. Setiap komponen pada modul di dalamnya harus dimunculkan agar siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari materi yang dipelajarinya. Berdasarkan hal tersebut, kami sangat menyadari akan pentingnya kelengkapan di dalam modul ajar, sehingga dalam pelaksanaan UTS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya, kami melakukan modifikasi modul ajar pada mata pelajaran IPAS yang telah kami analisis sebelumnya dari Budiah yang merupakan guru kelas 5 di tempat PPL kami, yakni di SDN Mergosono 3. Sebagai poin catatan yang pertama, sebelum dimodifikasi, yakni di dalam kegiatan inti tidak ditulis secara spesifik dan model pembelajaran yang digunakan hanya dituliskan tahap tatap muka serta langkah-langkah pembelajaran yang dibuat terlalu melebar untuk 1 bulan pertemuan, di mana setiap pertemuan sintaks pembelajaran kurang tersusun secara detail. Lalu, sehingga kemudian setelah dilakukan modifikasi pada poin pertama, kami membuat modul ajar yang sudah kami modifikasi fokus hanya pada 1 kali pertemuan dan 1 topik, dan kami menggunakan spesifikasi model pembelajarannya yakni PBL atau Problem Based Learning. Sehingga di sini harapannya dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Modul ini juga tertera langkah-langkah sintaks yang jelas dalam pembelajarannya. Lalu untuk catatan yang kedua, di sini sebelum dimodifikasi, di dalam modul ajarnya hanya terdapat 1 lembar kerja untuk topik B, di mana di dalam modul ajar yang tersedia yang telah dibuat oleh Budia, di sini terdapat beberapa topik, yakni pada bab ini terdapat 5 topik, yang mana seharusnya di setiap topiknya ini dibuatkan lembar kerja peserta didik agar bisa mengeksplorasi kegiatan serta pemahaman peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Kemudian di LKPD topik B hanya terdapat soal tanpa adanya kunci jawaban. LKPD-nya tertera pada di layar.
Sehingga untuk perbaikannya kami menyusun LKPD untuk topik A yang telah dilengkapi dengan kunci jawaban pada LKPD tersebut. Hal ini bertujuan juga untuk memudahkan guru dalam melakukan penilaian terhadap perolehan hasil jawaban dari LKPD yang telah dijawab oleh peserta didik. Berikut ini untuk pilihan kunci jawaban yang telah kami buat untuk LKPD pada topik A yang kami fokuskan yang untuk materi di modifikasi modul ajar kali ini. Kemudian untuk catatan yang ketiga, pada pembelajaran inti di dalam sintaks atau langkah pembelajaran di bagian mari mencari tahu, guru tidak memasukkan permasalahan yang terjadi, di mana di dalamnya hanya berisikan instruksi wawancara tanpa adanya pertanyaan pemantik atau permasalahan pemantik yang harusnya digali dan dikembangkan lebih dalam lagi di dalam kegiatan wawancara yang akan dilakukan oleh peserta didik. Sehingga untuk perbaikannya setelah kami sesuaikan model pembelajaran yang lebih spesifik, yakni menggunakan model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran PBL pada pembelajaran inti di dalam sintaks orientasi peserta didik pada masalah, kami telah memasukkan permasalahan yang terjadi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya bisa dijawab dan dieksplor lebih dalam oleh peserta didik. Di sini kami menyediakan 4 pertanyaan pemantik yang harus dijawab oleh siswa. Nah, lalu di sini untuk catatan yang keempat, kegiatan pembelajaran yang baik seharusnya memiliki urutan yang sistematis, dapat disertakan dengan opsi pembelajaran atau pembelajaran alternatif yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, namun tetap pada koridor durasi waktu atau alokasi waktu yang telah direncanakan. Akan tetapi, pada modul ajar ini sebelum dimodifikasi, awalnya tidak terdapat alokasi waktu yang jelas dari awal kegiatan hingga proses kegiatan penutup. Hal ini dapat membuat guru menjadi kesulitan dalam mengatur ritme pembelajaran. Jika alokasi waktunya tidak teratur dengan baik, maka bisa jadi di dalam pembelajaran tersebut tujuan pembelajaran belum bisa tercapai dengan baik, namun waktunya sudah habis, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan efektif. Nah, untuk hal itu, kami membuat perbaikan dengan membuat rincian alokasi waktu yang jelas dan disesuaikan dengan banyaknya kegiatan pembelajaran serta jatah jam pembelajaran untuk mata pelajaran IPAS dalam satu hari. Dan kami dapatkan untuk pembagian waktu, untuk pembukaan yakni 15 menit, kemudian untuk inti atau kegiatan inti pembelajaran berdurasi 45 menit, serta kegiatan penutup yakni 15 menit dengan adanya alokasi waktu yang jelas. Harapannya, guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan target pembelajaran serta tujuan pembelajaran dapat tercapai sehingga peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Lalu untuk catatan yang terakhir atau yang kelima, pada bagian pelampiran di modul ajar awalnya belum melampirkan LKPD di setiap topiknya, di mana kami memfokuskan untuk memodifikasi di topik A, di mana di dalam modul ajar tersebut lampirannya tidak terdapat LKPD topik A. Sehingga kami membuat perbaikan modifikasi dengan membuat LKPD untuk topik A yang kami buat dengan desain yang semenarik mungkin, di mana selain fungsinya untuk menunjang pembelajaran, harapan kami LKPD yang kami buat dapat juga menarik dan meningkatkan motivasi serta semangat belajar siswa dalam pembelajaran IPAS ini. Mungkin sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya Febriana Ibnu Zakia akan meneruskan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar yang kami telah modifikasi. Seperti yang telah tersaji saat ini, informasi umum modul dengan nama penyusun yaitu Ibu Dia Ayu Islahiyah SPD, instansi atau sekolah SDN Mergosono 3 Kota Malang, jenjang SD, mata pelajaran IPAS, Klase C, kelas 5, semester genap, bab 7, daerahku kebanggaanku, topik A tentang seperti apakah budaya daerahku, dengan alokasi waktu 3 kali 35 menit, tahun ajaran 2023 sampai 2024.
Untuk komponen inti pada capaian pembelajaran fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Pada berdasarkan elemen di fase B pemahaman IPA, sains dan sosial, di sini di akhir fase C ini peserta didik mengenal keragaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan, mengenal berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kreatif di lingkungan sekitar. Untuk fase C, yang pertama ada mengamati. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaannya. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi dengan panduan. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan secara mandiri. Peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan. Peserta didik menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat. Yang keempat, memproses, menganalisis data dan informasi, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data secara digital atau non-digital. Membandingkan data dengan memprediksi dan menggunakannya sebagai bukti dalam menyusun penjelasan ilmiah. Dan yang kelima, mengevaluasi dan refleksi. Mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada. Merefleksikan proses investigasi, termasuk merefleksikan validasi suatu tes. Dan yang terakhir, yang keenam, mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang umum sesuai format yang ditentukan. Untuk tujuan pembelajaran ada 3 ya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya dengan tepat. Yang kedua, melalui media video pembelajaran, peserta didik mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui media PowerPoint, peserta didik dapat memahami akulturasi melalui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya dengan tepat. Untuk kompetensi awal, mempelajari warisan budaya Indonesia yang meliputi makanan, tarian, pakaian, rumah adat, benda-benda, senjata, budaya tak benda, dan lain sebagainya. Pada modul ini menggunakan profil Pancasila ada 4. Yang pertama ada bernalar kritis, yaitu peserta didik memperoleh dan memproses informasi dari gagasan. Yang kedua gotong royong, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok dan dapat menyelesaikan kegiatan belajarnya dengan tanggung jawab. Yang ketiga kreatif, peserta didik mampu menghasilkan gagasan yang relevan. Dan yang keempat kreatif kembali, peserta didik mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Untuk kata kunci dalam modul ajar ini ada 7. Yang pertama akulturasi, 2 pemugaran, 3 UNESCO, 4 pelaku ekonomi, 6 infrastruktur, 6 testimoni, 7 brosur. Untuk keterampilan yang dilatih ada membaca, yaitu memahami teks bacaan, bertanya untuk mencari informasi, mengidentifikasi, menggambar atau menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk gambar, daya abstraksi atau menuangkan apa yang dilihat dalam bentuk tulisan, berkomunikasi, menceritakan kembali pengalaman, mendengarkan cerita teman, mengapresiasi, bekerja sama dalam aktivitas kelompok, melakukan observasi, menulis atau menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan, dan yang terakhir menganalisis. Untuk komponen inti, yang pertama ada target peserta didik, yaitu menggunakan peserta didik reguler dengan jumlah siswa 30 peserta didik yang dapat dimodifikasi dengan jumlah anggota kelompok, menggunakan asesmen individu dan asesmen kelompok dengan jenis asesmen presentasi, produk, tertulis, unjuk kerja, tertulis, dengan mode pembelajaran problem based learning. Untuk ketersediaan materi, pengayaan untuk peserta didik berpencapaian tinggi, alternatif penjelasan, metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Dengan kegiatan pembelajaran utama atau pengaturan peserta didik dengan individu ataupun berkelompok yang dibagi menjadi lebih dari 2 orang. Untuk metode dan model pembelajaran ada PBL, Problem Based Learning, diskusi, dan presentasi. Pada sarana dan prasarana menggunakan laptop, speaker, video pembelajaran, gambar terkait materi yang relevan, LKPD, LKS guru dan siswa. Untuk kebutuhan guru tambahan,
bisa menggunakan buku-buku tentang warisan budaya setempat dan sejarahnya, buku atlas yang memiliki informasi tentang budaya daerah, kumpulan artikel dari internet tentang hasil budaya di daerah setempat beserta sejarahnya. Dan pertanyaan untuk pemantiknya adalah yang pertama, apa yang menarik perhatianmu tentang topik yang sedang kita bahas? Yang kedua, apa yang kamu harapkan dari kamu pelajari dari topik ini? Dan yang terakhir, mengapa menurutmu topik ini penting untuk dipelajari? Dan di sini materi pembelajaran bab 7, daerahku kebanggaanku, topik A seperti apakah budaya daerah. Dan menggunakan sumber belajar, yang pertama sumber belajar yaitu dari buku utama, buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD, dan menggunakan sumber alternatif yaitu guru menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Untuk persiapan pembelajaran, memastikan semua sarana prasarana, alat, dan bahan yang tersedia. Memastikan kondisi kelas kondusif, mempersiapkan bahan tayang, dan terakhir mempersiapkan lembar kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Rizkia Slolamini. Baik, saya akan menjelaskan modul ajar yang sudah dimodifikasi. Yang pertama adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pengenalan topik pada bab 7 daerahku kebanggaanku, yaitu pertanyaan esensial seperti yang pertama, suku bangsa apakah kalian? Yang kedua, apakah nama wilayah tempat tinggal kalian? Yang ketiga, apa yang ingin kalian pelajari dari bab ini? Selanjutnya adalah kegiatan pembuka yang dilakukan dalam waktu 15 menit. Yang pertama, guru mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran, dan membaca doa. Yang ketiga, peserta didik bersama dengan guru mendiskusikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari materi yang akan disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru memberikan motivasi agar peserta didik semangat dalam belajar di kelas. Yang kelima, peserta didik diajak berdiskusi tentang tempat tinggal peserta didik saat ini melalui apresiasi dari guru. Selanjutnya adalah kegiatan inti yang dilakukan dalam waktu 45 menit. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru mengidentifikasi gaya belajar peserta didik dengan pengamatan langsung dan observasi secara mendetail, seperti yang suka menggambar itu dinamakan visual, dan yang suka mendengar itu auditory, yang suka mempraktikkan secara langsung itu kinestetik. Yang kedua, guru memulai dengan memperkenalkan konsep warisan budaya dan aktivitas ekonomi lokal kepada siswa. Yang ketiga, siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan warisan budaya lokal. Yang kedua, apa arti sejarah dalam konteks warisan budaya, bagaimana warisan budaya lokal mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, apa saja aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya, guru membimbing diskusi dan membantu siswa untuk merumuskan pertanyaan atau masalah yang akan dipecahkan selama kegiatan atau menanya. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik. Peserta didik dikelompokkan sesuai minat dan gaya belajarnya, terdiri dari 4-5 siswa per kelompok. Selanjutnya, peserta didik menerima LKPD tentang warisan budaya dan aktivitas ekonomi lokal. Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk merencanakan bagaimana mereka akan melakukan diskusi untuk menyelesaikan LKPD, termasuk pembagian tugas dan waktu yang akan digunakan. Selanjutnya adalah membimbing penyelidikan. Peserta didik dengan kelompok belajar visual mengamati berbagai macam gambar relevan yang sudah difasilitasi oleh guru. Selanjutnya, peserta didik dengan kelompok belajar auditori, yaitu mengamati tayangan video pembelajaran yang sudah disediakan. Selanjutnya, peserta didik dengan kelompok belajar kinestetik mengamati benda konkret yang sudah difasilitasi oleh guru. Selanjutnya, peserta didik mengisi LKPD sesuai dengan instruksi guru, seperti gotong royong, mencoba.
Selanjutnya, guru berkeliling untuk memantau dan memberikan arahan kepada kelompok yang membutuhkan bantuan atau kelompok yang mau menjawab pertanyaan. Selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan hasilnya ke depan kelas. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau feedback atau bertanya kepada kelompok yang sedang menyajikan hasilnya atau yang sedang mempresentasikan hasil kelompok mereka. Selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Selanjutnya, guru memberikan penguatan setelah masing-masing kelompok maju ke depan kelas. Selanjutnya, peserta didik memberikan apresiasi kepada temannya yang sudah menyampaikan hasil presentasi mereka. Peserta didik menyampaikan kendala atau masalah dalam melakukan diskusi. Selanjutnya, peserta didik dan guru menyimpulkan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, peserta didik dan guru melakukan kegiatan seperti refleksi bersama. Selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Selanjutnya adalah peserta didik dan guru menyimpulkan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Peserta didik dan guru melakukan kegiatan refleksi secara bersama-sama. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan hasilnya ke depan kelas. Peserta didik yang lain diberi kesempatan untuk memberikan feedback atau tanggapan atau bisa bertanya kepada kelompok yang sedang menyajikan hasilnya atau sedang mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Guru memberikan penguatan setelah masing-masing kelompok maju ke depan kelas. Peserta didik memberikan apresiasi kepada temannya yang sudah menyampaikan hasilnya. Peserta didik menyampaikan kendala atau masalah dalam melakukan diskusi. Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil LKPD yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Peserta didik dan guru melakukan kegiatan seperti refleksi secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Habib Maulana, izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut ini untuk kegiatan penutupnya. Yang pertama yaitu peserta didik bersama guru melakukan refleksi dan umpan balik tentang kegiatan pembelajaran hari ini dengan memberikan pertanyaan pemandu seperti materi apa yang sudah mereka pelajari dan bagaimana perasaan setelah mempelajari materi dan apakah mereka menemui kesulitan saat mempelajari materi. Yang kedua, peserta didik menerima informasi tentang kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga, peserta didik bersama guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menjawab salam. Berikutnya ini adalah untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu akan membahas tentang warisan budaya. Jadi peserta didik sudah dibagi menjadi kelompok berisikan 4-5 orang. Dan di sini sudah ada seperti tujuan apa yang ingin dicapai, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya serta peserta didik mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. Lalu juga ada langkah kerja seperti petunjuk untuk mengerjakan soal yang diberikan. Yang berikutnya yaitu peserta didik diberi 4 pertanyaan mengenai salah satu warisan budaya yang ada di daerah mereka, yaitu apa saja warisan budayanya. Yang kedua, jelaskan yang mereka ketahui tentang warisan budaya tersebut. Dan yang ketiga, apa upaya yang dapat mereka lakukan untuk memperkenalkan warisan budaya tersebut ke dunia internasional, serta apa manfaat yang dirasakan jika budaya tersebut dikenal dunia. Dan pada di akhir pembelajaran atau di akhir LKPD, yaitu peserta didik menyimpulkan tentang materi yang mereka pelajari hari ini, tentang apa yang mereka peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini. Berikut ini adalah contoh pilihan alternatif kunci jawaban. Untuk sebelumnya, pilihan kunci jawaban bisa berbeda tergantung dari warisan atau budaya apa yang mereka pilih. Seperti yang kita tahu, contoh untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa warisan budayanya. Peserta didik bisa menggunakan budaya di daerah atau di lingkungan tempat tinggal peserta didik, yaitu contoh berada di Malang.
Seperti yang kita tahu di Malang itu banyak sekali warisan budayanya seperti karya seni berupa benda atau berupa tradisi atau seni tarian seperti itu. Contoh pilihan kelompok ini menggunakan tari topeng Malangan. Untuk yang kedua, coba mereka jelaskan apa yang mereka ketahui tentang warisan budaya tersebut. Bisa jadi contoh jawabannya yaitu untuk tari topeng Malangan ini adalah seni tari yang berasal dari Malang, Jawa Timur yang menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari yang dengan gerakan dinamis dan ekspresif. Dengan setiap karakternya mempunyai karakteristik tersendiri. Untuk pertanyaan nomor 3, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan warisan budaya tersebut ke dunia internasional? Jawabannya beberapa upaya dapat dilakukan, misalnya melalui partisipasi dalam festival, pameran seni, dan tur budaya di luar negeri, serta mereka bisa menggunakan penggunaan media sosial untuk promosi dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara global. Dan berikutnya yang terakhir yaitu, apa manfaat yang dirasakan jika warisan budaya tersebut dikenal oleh dunia? Banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan, salah satunya yaitu meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal dan seni tradisional Indonesia, menciptakan pendapatan ekonomi dari pariwisata budaya, serta mendorong pelestarian seni tradisional di Malang. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.